Halo semuanya, perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam dengan jurusan Manajemen Bisnis dengan prodi Logistik Perdagangan Internasional. Jadi kami akan membahas presentasi PBL kami, yaitu PBL mengenai tentang kewarganegaraan dengan Pancasila dengan kami, yaitu Ibu dengan Netriani dan juga Ibu Zaima. Ayo. Nama saya Bobi Sitorus dengan NIM 4132510044. Oke, pada slide kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari kegiatan PBL yang sudah kami lakukan, yaitu UMKM Crafting di Kota Batam. Ya, itu memiliki potensi yang cukup besar dalam industri kreatif. Ya, khususnya seperti melalui produk handmade, ya seperti cincin, kalung, dan gelang. Dan juga produk-produk ini tuh memiliki keunikannya sendiri karena dibuat secara manual dan juga memiliki nilai personal bagi konsumennya sendiri. Dan ya, sebagian besar pelaku UMKM crafting, mereka itu tidak memiliki toko tetap, melainkan mereka memilih berjualan di bazar mingguan dengan sistem stand yang berpindah-pindah. Dan juga sistem ini memberikan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun juga menimbulkan beberapa tantangan, yaitu seperti jumlah pengunjung yang tidak stabil, tingkat persaingan yang tinggi, dan juga serta kesiapan operasional setiap kali berpindah lokasi. Dan berdasarkan hasil dari observasi kami, pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut melalui strategi penataan display yang menarik, dan juga pelayanan yang bersifat personal, serta penyesuaian produk mengikuti tren dan permintaan konsumen. Jadi oleh karena itu, dengan pengelolaan yang tepat, UMKM crafting ini memiliki peluang untuk bisa jadi lebih bagus lagi. Oke. Next slide, yaitu rumusan masalah. Jadi selanjutnya pada rumusan masalah ini, kami merangkum beberapa fokus utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Yaitu pertama-tama, yaitu adalah kami melihat adanya kendala utama dalam operasional usaha yang mempengaruhi kelancaran penjualan, terutama seperti dalam sistem bazar mingguan. Yang kedua, memiliki bagaimana pelaku UMKM menangani permintaan custom dan keluhan pelanggan. Dan juga mengingat produk handmade seringkali membutuhkan penyesuaian khusus sesuai keinginan konsumennya sendiri. Dan juga yang ketiga yaitu kami mengkaji tantangan yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran, dan juga serta ketersediaan bahan baku. Dan bagaimana hal itu juga berdampak pada konsistensi produk maupun pendapatan. Dan yang keempat, kami menganalisis dampak sistem stand yang dapat berpindah-pindah terhadap keberlanjutan usaha, yaitu apakah sistem ini lebih banyak memberikan keuntungan dan justru menambahkan tantangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kami melihat strategi apa aja yang sudah dilakukan pelaku UMKM untuk mempertahankan penjualan serta memperluas pasar di tengah persaingan bazar mingguan yang cukup ketat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Genis Dwi Putri Gumilar dengan NIM 4132511056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, Bobby. Baik, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal profil dan usaha apa yang dijalankan oleh Madonna Craft. Melalui penelitian ini, penulis ingin memahami bagaimana UMKM melakukan kegiatan produksi dan pemasaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kendala apa saja yang sudah dilalui oleh usaha UMKM tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi operasional yang digunakan serta menilai bagaimana UMKM tersebut melayani konsumen dan menyesuaikan kebutuhan pasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi dan manfaat bagi pengembang usaha lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan usaha dan kewarganegaraan. Konsep pertama yaitu konsep Pancasila. Konsep ini menjadi pedoman etika dan keadilan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
agar pelaku bersikap jujur dan bertanggung jawab. Konsep yang kedua adalah konsep kewarganegaraan. Konsep ini menekankan hak dan kewajiban para pelaku usaha agar menjadi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep yang ketiga adalah civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Digunakan untuk membentuk sikap dan perilaku pelaku UMKM. UMKM juga dipandang sebagai penggerak ekonomi rakyat yang memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Raja Merina Indonesia Putri, NIM saya 4132511041. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Gendis tadi. Pada kegiatan PBL ini, kami menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama, ada observasi langsung di lokasi bazar untuk melihat proses penjualan dan minat konsumen. Kedua, wawancara dengan pemilik UMKM guna memperoleh informasi terkait usaha dan produk. Selain itu, kami juga melakukan dokumentasi kegiatan PBL serta studi literatur sebagai data pendukung. Kemudian ada objek PBL kami adalah UMKM Madonna Craft. Madonna Craft berdiri sejak tahun 2022 dan bergerak di bidang aksesoris handmade seperti gelang, cincin, kalung, dan beberapa aksesoris lainnya. Kemudian sistem penjualannya menggunakan mobile booth, yaitu stand yang bisa dipindahkan kemana saja, dan target remaja hingga dewasa sebagai target pasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifaldi dengan NIM 4132511033. Saya akan melanjutkan presentasi dari Melina, yaitu hasil dari pembahasan umum. Yang pertama yaitu penjualan tergantung pada keramaian bazar. Yang kedua, ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, pemasaran online yang belum optimal. Yang keempat, banyaknya permintaan customer. Yang kelima, yang terakhir, keterbatasan SDM. Pada slide selanjutnya saya akan membahaskan hasil pembahasan perspektif Pancasila. Yang pertama, dari sisi tanggung jawab. Menjaga kualitas produk menjadi bentuk tanggung jawab moral pada pelanggan walaupun menghadapi keterbatasan waktu dan bahan baku. Kualitas tetap harus dijaga agar dipercaya pelanggan dan tidak menurun. Yang kedua, dari sisi musyawarah. Beberapa keputusan usaha hasil lebih banyak ditentukan oleh pemilik. Padahal jika staf lebih melibatkan dalam pemusyawaratan, ide-ide baru bisa muncul dan rasa tanggung jawab tim akan meningkat. Yang ketiga, di sisi keadilan. Keadilan bagi penjual berarti penetapan harga yang sesuai dengan usaha dan keterampilan handmade yang diberikan sementara bagi pembeli. Keadilan berarti melibatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga, pelayanan yang ramah, dan informasi yang produk yang jelas. Yang keempat, yang terakhir, dari sisi kerjasama tim. Nilai kebersamaan masih perlu ditingkatkan, terutama di saat bazar ramai. Tergantung menjadi miskomunikasi kecil dalam pembagian tugas seperti siapa yang melayani pelanggan, dan siapa yang mencatat transaksi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Devi Anissa Fitria Hasibuan dengan NIM 4132511062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Aldi. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama itu ada partisipasi dan komunitas UMKM. Di sini, pelaku usaha ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat, seperti bazar atau pameran UMKM. Nah, partisipasi ini membantu meningkatkan pendapatan, memperluas jaringan usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Di sini pelaku UMKM memiliki hak untuk memperoleh tempat usaha, pembinaan, dan perlindungan hukum.
Di sisi lain, mereka juga berkewajiban menjalankan secara jujur, membayar biaya yang telah ditetapkan, serta mentaati peraturan yang telah berlaku. Nomor 3 itu ada perlindungan hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan produk yang layak, aman, sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas, harga, dan kondisi produk yang dijual. Yang keempat ada kepatuhan aturan bazar. Nah, pelaku UMKM harus mematuhi aturan bazar seperti ketentuan waktu operasional, tata letak lapak, kebersihan, dan ketertiban. Kepatuhan ini menciptakan suasana bazar yang aman, nyaman bagi pengunjung yang datang. Dan yang kelima itu ada etika bermasyarakat. Nah, di sini pelaku UMKM perlu menjaga sikap sopan santun, saling menghormati, menjaga kebersihan, bekerja sama sesama pedagang serta pengunjung. Etika ini baik mencerminkan nilai kewarganegaraan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dokumentasi kegiatan. Berikut merupakan 4 foto dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami telah mendatangkan customer sedang mencoba bersalad. Maksudnya di sini kami mendatangkan ke tempat lapak, dan di sini kami melakukan foto-foto customer yang sedang mencoba barang-barang yang tak dijual. Yang kedua, sini foto adalah foto kelompok menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. Di sini sebelum kami mengunjungi lapak penjualan, kami mempersiapkan dulu apa-apa saja yang akan kami lakukan. Setelah itu kami mewawancarai pemilik, yaitu Kak Madonna Craft-nya. Di sini kami menanya banyak tentang penjualan gelang atau kalung yang Kak Madonna Craft jual. Dan yang terakhir ini adalah kelompok kami mengadakan pertemuan untuk membahas laporan dan lain-lain. Di sini kami menyusun laporan, membahasnya, dan bagaimana strategi kelompok kami agar laporan kami bisa bagus. Perkenalkan, nama saya Salsa Nadila Pagis dengan NIM 4132511050. Baik, jadi saya akan melanjutkan kesimpulan yang ada pada tim kelompok kami, yaitu berdasarkan hasil kegiatan PBL, usaha yang diamati memiliki potensi untuk berkembang karena kualitas produk yang cukup baik dan hubungan yang positif antara penjual dan pelanggan. Namun, efektivitas usaha masih perlu ditingkatkan agar lebih profesional dan antara penjual dan pelanggan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan keteraturan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal transformasi informasi dan pencatatan usaha. Dari perspektif kewarganegaraan, masih terdapat keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban, perlindungan konsumen, serta regulasi usaha kecil. Oleh karena itu, perbaikan melalui peningkatan transparansi, kebersihan, administrasi, dan pemahaman kewarganegaraan diharapkan dapat mendorong usaha berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan interaksi jual beli yang adil, aman, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Jadi di sini kami juga akan memberikan saran dan rekomendasi terhadap handcraft Madonna Craft, yaitu ada 4. Yang pertama, transparansi informasi produk dan harga. 2. Perbaikan sistem pencatatan pesanan. Yang ketiga, peningkatan etika dan keadilan bisnis. Yang keempat, penguatan pemasaran digital. Dan ada yang terakhir, yaitu pembagian tugas yang jelas. Baik, itu saja. Terima kasih.